Di bawah salib Yesus, ku tinggallah teduh, terlindung dalam batu karang dengan tempat senang jika lelah dan banyaklah beban. Waktu ku menanggung berat mendapat perhentian. Di bawah bayang salib, tempat perlindungan, ku minta saja kesenangan yang Tuhan berikan. Kesenangan dunia tak lagi aku rindukan. Kemuliaanku hanya salib Tuhan Yesus. Shalom. Sekali lagi shalom bagi kita sekalian. Juga untuk jemaat Tuhan yang beribadah via Zoom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan diri. Kita akan masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita bersaat teduh. Terpujilah Allah
Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ia memberkati kita dengan segala berkat rohani di dalam surga karena kita bersatu dengan Kristus. Sebab oleh kematian Kristus kita dibebaskan oleh Allah, berarti Ia sudah mengampuni kita dari dosa-dosa kita. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita yakini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah ke atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Rajakanlah Yesus. Kita nyanyikan bait pertama dan bait yang ketiga. Rajakanlah Yesus, Anak Domba Allah. Dengarlah suara pujian kumandang di surga. Bangunlah jiwaku bersama pujilah Tuhan yang mati bagiku, pujilah selamanya. Rajakanlah Yesus, Tuhan sumber hidup. Segala bangsa diselamatkan, mautlah dilenyapkan. Marilah memuji, masyurkan nama-Nya. Hidup kekal Dia berikan karena kematian-Nya. Pimpin ke Kalvari. Kita merenungkan kasih Tuhan yang telah dinyatakan bagi kita Bapak Ibu. Pimpin ke Kalvari. Mahkotailah Raja hidup, mulia bagimu. Ingat mahkota durimu, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Kita memandang hina kepadanya dan menolak Dia. Orang yang diliputi kesengsaraan dan mengalami kesakitan serta penderitaan yang paling pahit. Semua orang membuang muka terhadapnya dan menghina Dia. Ia tidak masuk hitungan. Namun sebenarnya penyakit kita yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dideritanya. Kita mengira bahwa Ia dikutuk Allah dan dihukum karena dosa-dosanya, padahal Ia ditikam karena segala dosa kita. Ia diremukkan karena segala kejahatan kita. Dia menanggung hukuman supaya kita memperoleh keselamatan. Ia terluka oleh cembukan supaya oleh segala bilur-bilurnya kita disembuhkan. Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Demikianlah firman Tuhan yang melandasi
ibadah kita pada pagi hari ini. Sidang jemaat sekalian, saya persilahkan untuk duduk kembali. Ayat yang melandasi firman Tuhan, ibadah pada pagi hari ini Bapak Ibu, merupakan dasar daripada penyaliban Kristus. Telah dinubuatkan ratusan tahun yang lalu. Dan pada hari ini Bapak Ibu, saudara-saudara saya, kita kembali mengingat atas kasih Tuhan yang telah Ia nyatakan bagi kita melalui karya salib Kristus. Mari saya mengajak kita untuk mengenang kembali. Kita mau pujikan pujian di Bukit Golgota, nampaklah salibnya. Biarlah melalui pujian ini kita diingatkan kembali untuk pengorbanan Kristus yang luar biasa. Sehingga kita, Bapak Ibu, saudara-saudara saya, diselamatkan di Bukit Golgota. Di Bukit Golgota nampaklah salibnya, matahari pun jadi suram. Yesus anak Allah meninggalkan surga, mati bagiku yang berdosa. Maka ku tinggikan salibnya sampai bertemu dengan Bapa. Dengar katanya hamba setia, salibku ganti dengan mahkota. Sudah tidak ada, namun kuasanya tetap ada. Selamatkan manusia, menghapuskan dosa, hatiku pun jadi jiwa. Maka ku tinggikan salibnya sampai bertemu dengan Bapa. Dengar katanya hamba setia, salibku ganti dengan mahkota. Sidang jemaat sampai berdiri. Kita nyanyikan bait yang ketiga. Salib di Golgota sudah tidak. Bait yang ketiga. Namun kuasanya tetap ada. Selamatkan manusia, menghapuskan dosa, hatiku pun jadi sucilah. Maka ku tinggikan salibnya sampai bertemu dengan Bapa.
dengan katanya hamba setia. Salibku ganti dengan mahkota. Mari kita menghadap Tuhan, kita mau menyerahkan diri kita. Sesungguhnya kita adalah manusia berdosa, namun karena kasih-Nya, Ia datang dan menyelamatkan kita. Mari kita menghadap Tuhan dan memohon pengampunan dosa. Mari kita satukan doa kita. Bapa di surga, Allah yang maha pengasih, juga Allah yang maha penyayang. Karena kasih-Mu yang besar, yang luar biasa, Engkau mengutus putra tunggal-Mu, Yesus Kristus, datang ke dunia untuk menyelamatkan kami, manusia berdosa yang seharusnya kami dihukum. Namun karena kami ya Tuhan, Engkau dihukum, Engkau dicambuk, Engkau dipaku, bahkan mati untuk menyelamatkan kami. Tuhan, kami sadar di dalam menjalani hari-hari hidup kami tidak terbebas dari namanya dosa, baik dalam pikiran, perkataan, serta yang nyata di dalam perbuatan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, saat ini kami yang tertunduk di hadapan hadirat-Mu, kami mohon pengampunan daripada Engkau. Ampuni pelanggaran dan dosa-dosa kami ya Tuhan, sehingga kami dibaharui menjadi ciptaan yang baru. Dan semakin hari kami semakin serupa dengan Engkau. Dan melalui kami orang melihat Kristus hidup di dalam kami. Dan kami menjadi berkat dan nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Ampuni kami Tuhan, kami yakin dan percaya ketika kami mohon dengan tulus dan ikhlas, Engkau Allah yang setia, yang akan mengampuni kami. Terima kasih untuk pengampunan-Mu, terima kasih untuk pengorbanan-Mu, terima kasih untuk kelayakan yang Engkau berikan bagi kami. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Anugerah pemulihan terjadi karena kasih sayang Allah dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam kasih sayang-Nya, Allah berkenan mengampuni kita sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan di dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-14. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Petunjuk hidup baru bagi kita yang telah diampuni dosa dan pelanggaran kita, terambil dalam Matius pasal 26 ayat 38. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Sidang jemaat, saya persilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, karya salib telah terjadi 2000 tahun yang lalu. Masihkah kita ingat
akan karya salib tersebut? Ataukah kita sudah lupa akan karya salib yang begitu besar? Biarlah melalui momen Jumat Agung ini, kita mengingat kembali kasih Allah yang besar yang telah Ia nyatakan di dalam Kristus Yesus. Tuhan, kasih-Mu ajaib. Tuhan, kasih-Mu ajaib, ku ingin mengerti bagaimana Kau berjalan hingga ke Golgota. Oh, ajarku kenal Dia, agar ku terima Dia. Oh Tuhan, mengapa Kau datang menghapus dosaku? Tuhan, apakah aku yang menyalibkan-Mu? Oh, hanya karena kasih-Mu Kau menggantikanku. Oh, ajarku kenal Dia, agar ku terima Dia. Oh Tuhan, mengapa Kau datang menghapus dosaku? Kita nyanyikan bait yang ketiga dalam sikap berdiri. Hatiku Kau lunakkan hingga hancur luluh. Patutlah ku puji Dia, Tuhan Rajaku. Oh, ajarku kenal Dia, agar ku terima Dia. Oh Tuhan, mengapa Kau datang menghapus dosaku? Oh Tuhan, mengapa Kau datang menghapus dosaku? Saya akan membacakan bagian liturgos, sidang jemaat sekalian membacakan bagian jemaat. Sedang mereka makan, Yesus mengambil sepotong roti, memberkatinya, memecah-mecahkannya serta membagikannya kepada para murid sambil berkata,
Ambil dan makanlah roti ini, karena inilah tubuhku. Kemudian ia mengambil secawan air anggur, mengucapkan syukur serta memberikannya kepada mereka sambil berkata, Minumlah kalian dari cawan ini, karena inilah darahku, materai perjanjian baru yang dicurahkan untuk mengampunkan dosa orang banyak. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Sebab setiap kali saudara makan roti ini dan minum dari cawan ini, saudara memberitakan kembali kematian Tuhan, bahwa ia telah mati bagi saudara. Jadi, apabila orang makan roti ini dan minum dari cawan Tuhan dengan cara yang tidak patut, maka ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Itulah sebabnya orang harus benar-benar memeriksa dirinya sebelum makan roti dan minum dari cawan itu. Sebab kalau ia makan roti dan minum dari cawan itu dengan cara yang tidak patut, tanpa memikirkan tubuh Kristus dan memahami artinya, ia mendatangkan hukuman Allah ke atas dirinya, sebab ia meremehkan kematian Kristus. Sidang jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan masuk dalam pelayanan doa syafaat. Saya akan memimpin dalam doa. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian dapat mengaminkan di dalam hati masing-masing. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Segala puja, puji, hormat dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat Tuhan. Karena kasih dan perkenanan-Mu saja, kami semua jemaat Tuhan, jemaat GKT Jember boleh ada sampai saat pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk pengorbanan-Mu, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Jika untuk dosa yang serius Engkau Allah datang ke dunia untuk menyelamatkan kami. Kami yakin dan percaya segala pergumulan pribadi kami, pergumulan keluarga kami, pergumulan pekerjaan kami, Engkau mampu menolong kami, Engkau mampu menuntun kami untuk melaluinya. Bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semua karena kasih dan pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati jemaat-Mu yang tertunduk di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Mereka membawa setiap seru doa mereka, pergumulan mereka di hadapan Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa, kami memohon kepadamu Tuhan, Engkau memberikan jawaban kepada mereka. Karena waktu Tuhan adalah yang terbaik. Seringkali dalam menanti jawaban-Mu ya Tuhan, kami terburu-buru. Namun pada pagi hari ini kami percaya untuk waktu Tuhan yang terbaik akan menolong kami. Memberkati jemaat-Mu ya Tuhan dalam kehidupan pribadi mereka masing-masing. Dalam kehidupan keluarga mereka, pekerjaan mereka, studi anak-anak mereka. Masa depan mereka, apa yang dirancangkan untuk tahun ini. Tuhan memberkati dan Tuhan buat berhasil. Sehat kuat Tuhan curahkan bagi kami sekalian. Pribadi lepas pribadi. Untuk terus berjuang menghadapi hari-hari hidup kami. Apalagi ya Tuhan saat ini kami bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan tetap topang kami, Tuhan tetap tolong kami. Bahwasannya ada rancangan Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati gereja-Mu ya Tuhan, bersama semua hamba-hamba Tuhan, majelis jemaat, para aktivis. Tuhan memberkati kami. Biarlah kami bersatu hati, satu visi, satu misi untuk membawa gereja-Mu ini ke depan, untuk berkembang dan menjadi alat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati program-program gereja yang kami jalankan. Biarlah ya Tuhan melalui program-program ini ya Tuhan, iman jemaat Tuhan semakin bertumbuh, semakin mengenal dan mengasihi Engkau dan terlibat di dalam melayani Engkau di gereja-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk keamanan bangsa kami ya Tuhan. Dalam beberapa waktu ini ya Tuhan, ada orang-orang, oknum-oknum tertentu yang berusaha menghancurkan bangsa kami, menyerang orang-orang percaya, menyerang gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Oh Tuhan, kami mohon kepada-Mu, Tuhan tutup bungkus kami semua. Gereja-gereja Tuhan yang saat ini merayakan Jumat Agung, Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan lindungi. Jauhkan dari orang-orang yang berencana jahat
untuk mencelakai orang-orang percaya ya Tuhan. Tuhan memberkati pemimpin bangsa kami, aparat kepolisian, TNI. Tuhan memberkati mereka yang ada di garda terdepan untuk menjaga keamanan dan keutuhan bangsa ini. Tuhan memberkati dan menolong mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ini yang menjadi seru doa kami, ini yang menjadi permohonan kami. Biarlah Tuhan sedangkan telingamu mendengarkan setiap seru doa kami yang kami bawakan kepadamu. Dalam Kristus Yesus, Juru Syafaat kami yang hidup, kami datang dan memohon kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Kita akan diberkati pada kesempatan pagi hari ini oleh paduan suara GKT Jember secara virtual. Kami persilahkan dan kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari sidang Jumat yang dikasihi Tuhan, kita mengawali firman Tuhan ini di dalam doa. Tuhan, kami hadir di sini untuk ingat Tuhan. Ingat kasih-Mu, ingat pengorbanan-Mu,
ingat penderitaanmu, ingat engkau sangat amat tersiksa, bukan karena engkau yang bersalah, tetapi karena semuanya itu kesalahan kami. Tolong kami Tuhan, agar kami tentunya tidak hanya mengingat, tapi kami bisa balik mengasihi Tuhan yang sudah mengasihi kami dengan sangat dahsyat. Terangilah hati kami Tuhan dan pikiran kami di pagi ini lewat terang firman-Mu, supaya kami sungguh-sungguh dapat memikirkan apa respon kami yang terbaik untuk pengorbanan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, sidang Jumat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sangat bersyukur saudara pada pagi hari ini, karena Tuhan memberikan kepada kita satu kesempatan yang indah untuk kita bisa bersama-sama memperingati akan Jumat Agung. Saudara, saya ingin kesempatan ini kita tenangkan hati kita dengan segala persoalan yang ada dalam hidup kita sehari-hari. Tenangkan dulu, letakkan semuanya. Kita berikan hati kita kepada Tuhan seluruhnya, supaya kita mengerti mengapa Tuhan itu menderita buat kita. Saudara, saya ingin membacakan satu bagian daripada firman Tuhan di dalam kitab Injil Matius pasal 27 ayat ke-45 sampai dengan ayat yang ke-50. Injil Matius pasal 27 ayat yang ke-45 hingga ayat yang ke-50. Saya bacakan, saudara dapat menyimaknya. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Ayat 50, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Demikianlah saudara pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang boleh membaca firman Tuhan dan kita dapat merenungkan akan kisah kematian dan penderitaan Tuhan ini. Saudara, hari ini umat Kristiani di seluruh dunia ini memperingati satu peristiwa yang sangat dahsyat dan sangat luar biasa, itulah Jumat Agung, saudara. Saudara, Jumat Agung ini peristiwa bersejarah yang terjadi 2000 tahun yang lampau. Diperkirakan antara tahun 33 atau 34 Masehi, saudara. Peristiwa itu terjadi. Dan peristiwa ini Bapak Ibu bukan disaksikan oleh satu mata atau satu orang atau dua orang, tetapi disaksikan oleh orang Israel sekota Yerusalem.
Jadi kalau ada ajaran sesat mengatakan yang tergantung di kayu salib itu Yudas, yang tergantung di kayu salib itu adalah murid Tuhan, itu jelas amat sangat sesat. Saksinya itu se-Yerusalem, peristiwa kematian Tuhan itu. Saudara, pagi hari ini saya ingin Bapak Ibu mengajak kita merenungkan tema kita, saudara, yang menjadi perkataan Tuhan Yesus ketika di atas kayu salib. Dan perkataan ini, saudara, bukan perkataan sembarangan. Saudara, ketika Tuhan dipakukan, Tuhan itu tidak berteriak-teriak seperti para penjahat pada umumnya. Ketika tangan dipaku, para penjahat itu pasti mengumpat. Pasti mereka marah besar. Pasti mengancam. Pasti omong kotor itu keluar semua karena sakitnya. Tapi Yesus diam. Mungkin mengerang, tetapi tidak berteriak. Pada saat aku menembus kaki Tuhan Yesus, Tuhan juga tidak berteriak seperti para penjahat itu. Demikian mahkota duri dan sebagainya. Saudara, namun sesuatu yang luar biasa dikatakan dalam ayat yang kita baca di pagi hari ini. Yesus berseru dengan suara nyaring. Kalau boleh saya katakan Bapak Ibu pakai istilah lain, berteriak. Itu lebih cocok. Berseru dengan suara nyaring itu berteriak, Bapak Ibu. Dan saudara tahu, kalau sang juru selamat berteriak, itu satu kalimat yang sangat-sangat penting, Bapak Ibu. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, apa sebenarnya arti teriakan ini, saudara? Mengapa Tuhan tidak berteriak, Petrus, mengapa engkau menyangkali aku? Bukankah engkau telah melihat aku telah membuat banyak mukjizat? Yudas, Yudas, mengapa engkau mengkhianati aku? Padahal kita selalu bersama-sama. Murid-muridku, mengapa tak satu pun di antara kalian bersama aku? Semua meninggalkan aku. Pilatus, Pilatus, engkau tahu aku tidak bersalah. Mengapa engkau berani menyalibkan aku? Di mana keadilan hukum Romawi? Saudara, Tuhan tidak memprotes dan tidak menanyakan semua itu. Tetapi dia menanyakan hal ini. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara yang dikasihi Tuhan, selama ini ketika film The Passion of the Christ atau film-film Yesus penderitaannya ditayangkan, yang kita pahami adalah dia sangat menderita karena penderitaan fisik. Dia sangat menderita karena penderitaan salib. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya penderitaan paling berat, yang amat sangat berat, dialami Yesus pada saat Bapa itu meninggalkan dirinya. Itulah penderitaan yang amat sangat berat, saudara. Mengapa demikian, saudara? Saya akan tunjukkan kepada saudara alasannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat Tuhan itu disalibkan, saudara, satu hal dia mengatakan hal ini karena dia sebenarnya punya satu relasi, punya satu kedekatan, keintiman yang luar biasa dengan Bapa. Pada saat Tuhan Yesus itu dibaptis di Sungai Yordan, kita tahu, saudara, terdengar suara dari surga. Suara siapa?
Suara Bapa. Inilah anak yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan. Artinya Bapak, apa saudara artinya? Artinya Bapa itu sangat cinta kepada Yesus. Dan membuat satu proklamasi depan banyak orang bahwa yang dibaptis ini, inilah anak yang aku kasih, kepadanyalah aku berkenan. Saya yakin bukan hanya Bapa yang mengasihi, tapi Yesus mengasihi Bapa. Satu keintiman, kedekatan yang luar biasa. Kita perhatikan kalimat ini, saudara. Saudara, di dalam Yohanes 11 ayat 42, bagian A, saudara, Tuhan Yesus berkata, aku tahu bahwa engkau, Bapa, selalu mendengarkan aku. Ada di antara kita Bapak Ibu yang selalu didengarkan oleh Tuhan. Nah, kita nggak tahu Bapak Ibu. Tapi kita tahu bahwa tidak semua doa kita dijawab Tuhan. Kita tahu hal itu. Tapi luar biasa dengan apa yang dikatakan Yesus. Aku tahu Bapa selalu mendengarkan aku. Itu berarti Bapak Ibu, Bapa itu sangat peduli. Sangat perhatian. Setiap ucapan kata Yesus itu selalu diperhatikan oleh Bapa, saudara. Apapun yang dia katakan selalu sama idem dengan Bapa, saudara. Ini kesatuan yang luar biasa, Bapak Ibu. Di dalam Yohanes 8 ayat 29 dikatakan, Yesus berkata, Bapa yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri. Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Saudara, Tuhan menegaskan bahwa Bapa selalu mendampingi aku. Selalu menyertai aku. Selalu bersama dengan aku. Aku tidak pernah ditinggalkan sendirian. Saudara, ini ungkapan yang luar biasa menunjukkan kesatuan Allah Tritunggal. Hingga Tuhan Yesus berani mengatakan aku dan Bapa itu satu. Kami itu satu. Saudara, ini adalah relasi yang terjadi sebelum salib. Sebelum Tuhan Yesus itu mati di kayu salib, relasi antara Bapa dengan Yesus itu amat sangat indah. Luar biasa, saudara. Namun saudara, ketika Tuhan tergantung di atas kayu salib, saudara, tiba-tiba dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, aku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, kalau saya menggambarkan Bapak Ibu ya, kalau ada dua pemuda-pemudi, ini penggambaran yang tidak sempurna Bapak Ibu. Kalau ada dua pemuda-pemudi saling jatuh cinta Bapak Ibu. Saling jatuh cinta. Kemudian entah bagaimana, pokoknya ada pihak-pihak yang memisahkan hubungan cinta mereka. Saya percaya saudara, itu penderitaan yang luar biasa di hati pemuda dan pemudi itu. Lagi cinta-cintanya, lagi lengketnya, lagi intim-intinya, dekat-dekatnya, akrab-akrabnya, dipisahkan Bapak Ibu. Kalau tidak kuat-kuat, makanya kadang kita lihat ada yang mati bunuh diri. Udahlah, kita mendingan, kan kita nggak setuju ya, mendingan kita bareng-bareng yuk minum baygon sayang. Tapi kalau pemuda-pemudi itu mungkin setelah berpacaran sekian lama terus merasa cintanya mulai pudar. Aku kok sudah tidak cinta lagi ya sama kamu ya. Aku juga sudah tidak cinta lagi sama kamu. Itu kalau terpisah, kalau oke lah kita putus sampai di sini, itu tidak akan sakit Bapak Ibu.
Karena memang sudah tidak saling mencintai. Nah, saudara tahukah Bapak Ibu, cinta Bapa dengan Yesus itu cinta yang tidak ada bandingnya. Di seluruh muka bumi ini tidak ada satu cinta pun yang bisa dibandingkan dengan cinta Bapa kepada Yesus maupun cinta Yesus kepada Bapa. Sangat melekat Bapak Ibu. Dan itu dipisahkan dalam tempo 3 jam. Untuk itulah dia berteriak Bapak Ibu. Untuk hal yang lain dia tidak berteriak. Untuk paku dia tidak berteriak. Untuk mahkota diri dia tidak berteriak. Tapi untuk yang satu ini dia berteriak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, disinilah kita melihat satu perpisahan yang luar biasa. Mungkin kita sempat berpikir seakan-akan yang menderita hanyalah Yesus. Benarkah Bapak Ibu seakan-akan yang menderita hanya Yesus? Saya tunjukkan kepada saudara akan gambar ini. Peristiwa ini saya yakin Bapak Ibu tahu di Alkitab kita. Ketika Abraham diberikan anak tunggal, sudah sekian lama ditunggu-tunggu. Dan dia baru dapat anak itu ketika usia 100 tahun. Ditunggu-tunggu, baru dapat di usia tua. Sudah suntuk usianya, dapatlah Ishak. Tuhan mengatakan, kalau engkau mengasihi aku, bawalah Ishak ke Gunung Moria. Persembahkan dia kepadaku. Apakah perintah ini masuk akal Bapak Ibu? Apakah Tuhan tidak memahami hati daripada Abraham? Sangat memahami. Adakah orang tua yang tega untuk menyembelih anaknya sendiri? Saya percaya Bapak Ibu, sejak Abraham membawa kayu api, membawa peralatan pisau dan sebagainya menuju Gunung Moria, selama dalam perjalanan, saya percaya hatinya amat sangat hancur. Namun saudara, luar biasa. Ketika Abraham memilih tetap menaati Tuhan, mempersembahkan Ishak, Tuhan masih berbelas kasihan. Di stop, jangan bunuh Ishak. Di sana ada domba, korbankan itu. Saudara mengertikah bahwa kisah ini bukan melulu kisah Abraham? Kisah Abraham sebenarnya merupakan sebuah nubuatan. Kisah yang sesungguhnya Bapak Ibu. Banyak di Alkitab itu simbol. Kisah-kisah di Alkitab itu banyak simbol untuk PB. PL itu banyak simbol tentang PB. Jadi kisah Abraham sebenarnya menggambarkan saudara betapa hancur hati seorang bapa, saudara. Ketika harus mengorbankan anaknya yang sangat dia kasihi. Kalau Abraham dia gantikan dengan domba. Tapi Bapa tidak menggantikan Yesus dengan siapa-siapa. Harus kamu. Engkau hancur, aku juga hancur. Kita sama-sama hancur, remuk. Pertanyaannya, Allah Tritunggal siap terpisah seperti itu. Karena siapa Bapak Ibu? Tidak lain karena dosa saya Joni Febrianto ini, dan dosa Bapak Ibu sekalian. Dosa kita lah yang telah mengoyakkan hubungan Allah Tritunggal. Dosa kita yang telah memisahkan keintiman Allah Tritunggal. Ini penderitaan yang amat sangat berat dialami oleh Yesus, walaupun hanya 3 jam Bapak Ibu. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa sebenarnya Bapak Ibu makna daripada keterpisahan ini? Apa makna keterpisahan Bapa dengan anak? Anak dengan Bapa, saudara. Saudara kita tahu bahwa manusia pertama, Adam dan Hawa, semula punya hubungan intim dengan Tuhan. Punya satu relasi yang begitu lengket dengan Tuhan.
Bukti Tuhan mencintai Adam dan Hawa, semua yang terbaik disediakan di Taman Eden. Kamu enggak usah kerja, semua udah beres. Udah tak sediakan, yang the best, yang terbaik, bukan yang kualitas nomor 2, yang terbaik ketemu di Taman Eden. Dan hari-hari ada komunikasi, ada relasi yang indah, komunikasi Tuhan dengan manusia. Tapi apa yang terjadi saudara ketika mereka memetik buah larangan Tuhan? Mereka diusir oleh Tuhan, dihalau oleh Tuhan, keluar dari Taman Eden. Sejak itu hubungan Tuhan dengan manusia terpisah, terputus Bapak Ibu. Manusia tidak bisa lagi menyentuh Taman Eden. Tuhan kelilingi dengan api kemuliaannya, tak satu pun bisa menyentuh lagi Taman Eden Bapak Ibu. Itu menggambarkan keterpisahan yang sangat luar biasa. Saudara, itulah sebenarnya yang sedang digantikan oleh Tuhan Yesus ketika dia tergantung di kayu salib. Yesus terpisah dengan Bapa demi menanggung keterpisahan kita dengan Allah. Ketika dia terpisah dengan Bapa 3 jam, dia membuat kita kembali diterima oleh Tuhan untuk selama-lamanya. Sudah kalimat ini kalimat yang luar biasa. Eli, Eli, lama sabachthani. Menunjukkan bahwa Tuhan mau menerima kembali kita. Kita tidak lagi terpisah dengan Dia. Kita dirangkul lagi oleh Dia. Kita dipeluk lagi oleh Dia. Kita disayang lagi oleh Dia, dicintai oleh Dia untuk selama-lamanya. Karena Yesus. Saudara Paulus, orang yang paham hal ini. Dia sungguh-sungguh mengerti hal ini. Paulus mengatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 37-39. Paulus mengatakan demikian. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Saudara, ini ungkapan Paulus. Dia paham betul hal ini. Ketika Allah terpisah di kayu salib, maka sesungguhnya Dia membuat kita tidak dapat dipisahkan oleh apapun juga. Saudara, hidup sekarang ini, saudara lengket dengan Tuhan, melekat dengan Dia. Saudara, ketika saudara meninggal, jangan saudara pikir Tuhan tinggalkan saudara. Tuhan tetap melekat dengan saudara. Dia telah melewati kerajaan maut, Dia telah masuk semuanya, dan Dia mengangkat kita kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah saudara sebenarnya satu berkat dari Eli, Eli, lama sabachthani. Berkat yang luar biasa di balik penderitaan yang amat sangat berat. Pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana bila kita masih jatuh di dalam dosa? Apakah dosa dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan? Ini nggak bisa kita pungkiri Bapak Ibu. Jangan kita bermimpi kalau sudah ditebus, saudara tidak pernah berbuat dosa. Kenyataannya kita jujur katakan, hamba Tuhan pun masih bisa bikin salah. Walaupun sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kita pun juga begitu Bapak Ibu. Hari-hari ada aja dosa yang kita buat, saudara. Padahal sudah ditebus. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah dosa dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan? Jikalau kita berdosa Bapak Ibu, setelah kita ditebus oleh Tuhan,
dosa itu Bapak Ibu akan tetap mengganggu damai sejahtera kita. Anak Tuhan kalau berbuat dosa, dia tetap bisa tenang, harusnya koreksi diri. Benarkah saya anak Tuhan? Setiap anak Tuhan kalau berbuat dosa pasti tidak tenang. Pasti tidak damai, itu pasti. Saudara. Ada Roh Kudus, Roh Tuhan di dalam diri kita. Damai sejahtera kita pasti terganggu Bapak Ibu. Kalau kita masih keras kepala, terus mengulangi dosa yang sama, saudara. Hati-hati, Tuhan akan memperlakukan kita seperti dia memperlakukan anak yang nakal. Dia akan menghajar. Dia akan mendisiplin kita, saudara. Karena kita keras kepala tidak mau bertobat. Tetapi saudara, saya ingin tegaskan, dia tidak akan membuang kita sampai selama-lamanya. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena keterpisahan Bapa dan anak sudah ditanggung. Keterpisahan manusia dengan Tuhan sudah ditanggung. Dosa yang memisahkan kita dalam hubungan dengan Tuhan sudah di-cover oleh Tuhan Yesus. Ketika dia mati di kayu salib, dia meng-cover dosa masa lampau, dosa sekarang yang kita buat, dan dosa akan datang yang kita akan lakukan. Semua sudah di-cover, semua sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Ada yang tersisa? Ada yang tersisa? Tidak ada. Dari mana tahu? Waktu dia di kayu salib, dia mengatakan, sudah selesai. Pernah saudara merenungkan kata sudah selesai? Artinya dosa saudara itu sudah tuntas, sudah habis, sudah diselesaikan oleh dia. Itu sebabnya ajaran reform menegaskan, sekali diselamatkan, selamanya kita itu selamat. Itu satu jaminan yang luar biasa. Namun demikian Bapak Ibu, bukan berarti kalau kita sudah mengalami anugerah yang luar biasa, lalu kita bisa seenaknya berbuat dosa. Saya percaya orang-orang yang datang di Jumat Agung dan kita yang sudah ikut Tuhan sekian lama mengerti penderitaan Tuhan, itu tidak akan tahan kalau terus mau bikin dosa. Tidak usah ditakut-takuti, nanti masuk neraka, tidak usah. Dia mau buat dosa saja, dia sudah merasa, Tuhan, saya mau berhenti. Saya tidak mau menyakiti Engkau terus-menerus. Saya mengerti semua itu karena saya, cukup sudah. Hatinya sudah diliputi dengan kasih, Bapak Ibu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itulah anugerah Tuhan. Kita masih bisa jatuh dalam dosa. Dia akan mendisiplin kita kalau keras kepala. Tapi kita tidak akan dibuang oleh dia. Itulah berkat Eli Eli lama sabachthani. Saudara, bagaimana bila kita tidak percaya kepada Yesus? Nah, inilah yang perlu dan sangat penting saya sampaikan di pagi hari ini. Supaya ini menjadi PR kita dan ini menjadi perhatian yang sangat serius Bapak Ibu. Bagaimana bila orang tetap tidak mau percaya kepada Yesus? Apakah yang akan dialami? Yohanes 3 ayat 36 mengatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Tetap ada di atasnya. Saudara bayangkan ya, anaknya sendiri dihantam dengan murkanya. Ketika ditemukan dosa di dalam diri anaknya karena menanggung dosa kita. Saudara coba renungkan, siapakah kita ini? Kita lebih dari Yesus? Kalau Yesus sendiri dihantam oleh murka Allah, saudara, kita tidak mungkin lolos, Bapak Ibu. Tidak mungkin lolos. Seluruh dunia tidak mungkin lolos dari murka Allah.
Dari mana tahu saya akan akhiri dengan kisah ini Bapak Ibu. Kita semua tahu kisah ini. Tahu ya kisah ini ya. Tuhan membunuh seluruh anak sulung Mesir. Bukan karena orang Mesir lebih baik dibandingkan dengan orang Israel. Saya yakin ada banyak orang Mesir mungkin lebih baik karakternya dibandingkan dengan orang Israel. Jadi pertanyaannya kenapa dibunuh? Seluruh orang Mesir anak sulungnya, dari anak sulung rakyat jelata sampai anak sulung pangeran, anak sulung daripada Raja Fir'aun di atas takhta sana, semuanya mati. Gara-gara apa? Tidak ada laburan darah di ambang pintu rumah mereka. Saudara, kita nggak main-main dengan murka Allah. Jadi disinilah Bapak Ibu kita melihat Bapak Ibu, Tuhan ingin menegaskan, kalau engkau tidak melalui aku, kalau engkau tidak melalui darahku, tidak melalui percaya kepada salibku, kepada penderitaanku, tidak mungkin engkau selamat. Apapun yang kau anut, bagaimanapun tingginya moralitas kamu, siapapun engkau, karena setiap kali aku menemukan dosa, aku akan hantam dengan murkaku. Tapi ketika aku melihat putraku, anakku yang telah berkorban, aku tidak akan menghantamnya. Saudara, ini satu pesan Tuhan ketika dia naik ke surga. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini Bapak Ibu. Ini pesan yang penting. Mari saudara, kita memberitakan kematian Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Setiap kali kita makan roti dan minum cawan, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ini tugas kita yang paling penting, bukan tugas pendeta atau penginjil saja. Mari saudara mulai sungguh-sungguh menggumulkan di dalam doa. Doakan suami saudara, doakan istri, doakan famili yang belum percaya. Ini tidak main-main Bapak Ibu. Kita sungguh-sungguh serius memikirkan ini. Setiap kali engkau mengambil roti dan minum anggur, Tuhan bilang, kamu harus memberitakan kematianku. Dan saudara, bukan cuma cukup dengan kata-kata. Kita akan akhiri sebentar dengan video singkat ini, hanya 2 menit. Saudara, kita lihat sebentar video ini. Tidak cukup dengan bersaksi dengan kata-kata, tapi ini ya bagian yang kita harus lakukan dalam hidup kita. Kita lihat sebentar video ini. Setelah itu kita akan berdoa. What do you want from us? My money, my property. We have no money. I am tired of it. There are 50 children in there. My children have the right to eat too. Get them to open the door, or I'll break it down. Why don't you make your children work? You've already threatened that. Open the door. The flour too, and the sugar. I will leave you some rice. God bless you. I am taking away all you have. Why don't you curse me? How can I curse you when God loves you?
Aku sudah mengambil semua milikmu. Kenapa engkau tidak mengutuki aku? Harusnya engkau marah dan mengutuki aku. Bunda Teresa mengatakan, bagaimana aku bisa mengutuki engkau yang dicintai oleh Tuhan, engkau yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana mungkin aku bisa mengutuki? Aku memberkati, Tuhan memberkati engkau. Saudara, saat ini kita berada di dalam satu situasi yang tidak mudah. Teroris masih ada. Bagaimana sikap saudara? Mengutuki? Tidak terima? Mau balas? Ataukah kita mengatakan kami mengasihi? Saya senang sekali mereka-mereka yang sudah bertobat banyak di YouTube mengatakan kami mengasihi. Kami mengasihi Anda. Kami mengasihi Anda. Saudara, saya tidak tahu sampai dengan Jumat Agung ini siapakah orang yang belum saudara ampuni. Kalau kita ingin menjadi saksi, jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak menarik. Tapi kalau ada kejahatan dibalas kebaikan, baru orang mengenal Yesus. Mari saudara kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami sadar kami tidak ada apa-apanya. Kami sangat berdosa menjijikkan. Tapi Engkau Tuhan, entah kenapa Engkau dan Bapa rela terkoyak di dalam hubungan semua hanya demi kami. Hari ini kami paham itu semua karena kasih. Karena Bapa mengasihi kami, Yesus mengasihi kami, Allah Tunggal mengasihi kami, dan Allah Tunggal rela berkorban untuk semua itu. Tolong kami Tuhan, kami sadar untuk mengasihi sesama kami, mesti ada harga yang dibayar, mesti berani membalas kejahatan dengan kebaikan, mesti berani mengampuni, mesti berani memberkati, bukan mengutuki. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tadi sebelum kita masuk di depan kita sudah memberikan persembahan kepada Tuhan. Saat ini kita akan berdoa, kita menyerahkan persembahan kita, biarlah persembahan kita berkenan bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat yang Engkau berikan bagi kami. Di tengah-tengah masa yang sulit, di tengah-tengah pandemik ini, kami boleh ada dan kami boleh diberkati. Sehingga kami boleh memberikan sebagian daripada berkat yang Tuhan berikan kepadamu ya Tuhan. Tuhan terus memberkati kami, memberkati persembahan ini, biarlah ya Tuhan dapat dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini, secara khusus di gereja-Mu Tuhan di tempat ini. Memberkati tangan-tangan yang telah memberi. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong kami sekalian. Hidup kami persembahkan sebagai dupa yang harum di hadapan hadirat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Satu pengumuman Bapak Ibu, untuk nanti kita keluar, mohon Bapak Ibu yang di bawah keluar lebih dulu. Bapak Ibu yang di lantai di balkon sabar dulu ya, keluar bisa lewat depan, kiri kanan dan belakang kiri kanannya, tidak melalui pintu depan. Setelah itu baru dari atas turun ya. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus pada saat ini. Sebelum saya membacakan formula untuk perjamuan kudus, saya persilakan saudara supaya nanti tidak buka-buka pada saat saya memimpin. Kita buka duluan kemasan ini. Kita siapkan dulu roti. Untuk anggur jangan dibuka ya, nanti tumpah. Nanti anggur baru berikutnya. Sekarang kita lihat dulu, di atasnya itu ada roti, saudara buka dulu. Kalau ada yang kesulitan, mungkin ya pelan-pelan ya, bisa dibantu. Disiapkan rotinya dulu. Baik saudara, saya akan membacakan bagian firman Tuhan yang menjadi dasar daripada dilaksanakan perjamuan kudus. Firman Tuhan diambil dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 hingga 26. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saya ulangi lagi. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, ada 3 makna dilangsungkan perjamuan kudus. Yang pertama yaitu untuk mengingat penderitaan Tuhan di masa lalu, di mana Tuhan tangannya dipaku, kakinya dipaku, kepalanya diberi mahkota duri, lambungnya ditombak, sekujur tubuhnya menderita, terlebih rohnya, jiwanya terpisah dengan Bapa, satu penderitaan yang sangat berat. Itulah yang kita kenang, itulah yang harus selalu kita ingat. Yang kedua, melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya Tuhan hendak bersatu dengan kita melalui penderitaannya, melalui kematiannya. Karena dosa kita telah ditanggungnya, kita diterimanya sebagai anaknya dan menjadi miliknya sampai selamanya. Yang ketiga, perjamuan ini meyakinkan kita bahwa kelak Tuhan akan datang kedua kali, menggenapi firman-Nya, menjemput setiap kita orang yang percaya untuk Dia selamatkan. Mari saudara, kita dengan rendah hati pada kesempatan ini memeriksa diri kita masing-masing. Bila ada dosa yang masih terus kita lakukan dalam hidup ini, mari kita minta ampun kepada Tuhan. Mari saudara kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini dengan segala rendah hati kami datang kepadamu memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat di hadapan Tuhan. Kami sadar seringkali kami tidak tahu berterima kasih. Sudah ditebus, sudah diampuni, sudah diselamatkan, tapi masih juga senang berkubang dalam dosa. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kami bertobat, berbalik kepada jalan Tuhan.
sehingga lewat roti dan anggur ini menolong kami untuk hidup berkenan kepadamu, diubahkan oleh Tuhan, dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan menyanyikan pujian Roti Hidup Jiwa Ya Tuhan, sambil kita mempersiapkan roti yang sudah ada di tangan saudara. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk kita berdiri. Saudara, pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti, kemudian dia mengucapkan berkat, dan kemudian dia memecah-mecahkan roti itu. Lalu Tuhan itu berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu Tuhan mengambil cawan, dia mengucapkan syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari saudara, kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Dengarkanlah apa yang Tuhan Yesus katakan kepada kita. Yesus berkata, inilah tubuhku, ambillah, makanlah, sebagai peringatan aku telah mati bagimu. Dengan iman dan rasa syukur, silakan engkau makan. Perlahan-lahan kita membuka kemasan air anggur, jangan tergesa-gesa supaya tidak tumpah. Pelan-pelan saja. Saya tunggu semua saudara sudah siap. Baik, kita angkat anggur di tangan kanan kita. Dengarkanlah perkataan Tuhan Yesus kepada kita sekalian. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah, sebagai peringatan darah Yesus dicurahkan bagi saudara dan saya. Dengan iman dan rasa syukur, silakan saudara minum. Mari saudara, kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk darah-Mu dan untuk tubuh Tuhan yang sudah dihancurkan di atas kayu salib. Kiranya itu mengubah hidup kami hari lepas hari, membuat hati kami terus belajar mengasihi Engkau dengan tidak henti-hentinya.
karena semua yang telah Engkau lakukan hanya karena kasih, hanya karena cinta yang begitu besar dari Allah Tritunggal kepada kami. Ajar kami mengasihi-Mu dengan seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Kita menyanyikan pujian saudara, dengan tetap berdiri kita menyanyikan pujian 56. Maukah dosamu Tuhan ampuni, dalam darah-Nya ada kuasa. Maukah jahatmu Tuhan hilangkan, karena darah-Nya berkuasa. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah tumpah. Ajaib darah domba Allahku, ajaib indah dan berkuasa. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah tumpah. Ajaib darah domba Allahku, ajaib indah dan berkuasa. Ajaib indah dan berkuasa. Ajaib indah dan berkuasa. Kita aminkan pujian ini karena memang di dalam darah Yesus ada kuasa pengampunan, kuasa menyelesaikan segala keterpisahan kita, kuasa yang merangkul kita kembali, kuasa yang memeluk kita, kuasa yang tidak akan memisahkan kita dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengangkat wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibadah Jumat Agung kita selesai dan Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Silakan mengambil saat teduh.